Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in susanillah hadrati Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisa asyara an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu, kita melanjutkan ngaji kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 16. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ausini, berikanlah saya wasiat." Nah, Bapak Ibu, yang namanya wasiat itu ada dua model. Pertama adalah wasiat harta, yang kedua adalah wasiat kebaikan dan kebenaran. Sama, dua-duanya wasiat. Yang harta sebagaimana yang disebut dalam Quran di surat Al-Baqarah, Allah dawuh, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina al-ayah. Di surat Al-Baqarah tadi kalau tidak salah ya, ayat 180 kalau tidak salah, diwajibkan atas kalian semua apabila kalian hendak mati atau mendekati mati dan kalian punya harta benda untuk berwasiat. Nah, jadi di situ ada kewajiban untuk berwasiat. Wasiat untuk siapa? Lil walidaini wal aqrabina dan seterusnya, kepada kaum kerabat dan juga kepada kedua orang tua. Cuma, nah ada cumanya Bapak Ibu, ayat ini menurut para ulama sudah dinasakh, sudah apa ya bahasanya, diamandemen dengan ayat waris, sehingga kewajiban wasiat yang awalnya statusnya kutiba, diwajibkan, menjadi disunnahkan. Jadi wasiat hukumnya menjadi
sunnah, bukan wajib lagi. Kalau dulu wajib. Dulu wajib. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya juga pernah menyampaikan, bagi siapapun panjenengan yang punya harta dan panjenengan tahu panjenengan itu akan meninggal, entah dalam waktu dekat atau dalam waktu yang panjang, kita tidak tahu. Kalau sudah seperti itu, jadi ada dua kan, pertama akan mati, yang kedua punya harta, maka dianjurkan kepada panjenengan untuk wasiat. Turun seterata, ayatnya sudah diganti, yang dulu wajib menjadi sunnah. Karena untuk bapak, ibu, kaum kerabat nanti hukumnya bukan wasiat, jadinya waris. Bukan wasiat, jadinya waris. Nah, untuk wasiat justru non ahli waris. Wasiat itu kepada orang lain, bukan kepada ibu bapak, anak, tidak bisa. Kok wasiat kalau anake sesuk yen bapak meninggal, iki omah sing siji sampean, siji sampean, siji sampean. Itu wasiatnya batal. Karena apa? Wasiat tidak bisa pada ahli waris. Tidak bisa. Nah, jadi beda ini. Wasiat adalah punya harta diwasiatkan untuk orang lain. Orang lain itu bisa lembaga, bisa personal, bisa individu, anak angkat bisa, anak kandung tidak bisa. Itu wasiat. Karena anak angkat kan bukan ahli waris. Nah, ini wasiat harta namanya, nggih. Jadi sunnah hukumnya. Bahkan saya sering mengajak siapa yang punya harta, silahkan untuk mempersiapkan diri wasiat. Kenapa Bapak Ibu? Kita itu tidak tahu, nggih. Hidup ini ya bisa panjang, bisa pendek. Nah, kita itu tidak tahu kapan kita akan dipundhut oleh Allah, ya kita tidak tahu. Kalau tidak wasiat, ya nanti tergantung ahli warisnya cerdas mboten. Kalau ahli warisnya cerdas, ya dia akan berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita dari orang tuanya. Tapi kalau tidak kan ya tidak bisa. Ini karena sudah menjadi waris. Nah, ini namanya wasiat harta. Monggo itu bisa jenengan lakukan kalau jenengan punya harta. Yang tidak punya harta tidak usah. Utangnya akeh kok wasiat, tidak usah. Pokoknya utangnya piro? Utangnya 50 juta. Lah asete 25 juta. Sesuk aku yen mati wasiat yo sedekah kanggo masjid. Batal, ndak ganggu. Selesaikan hutangnya dulu baru wasiat. Jadi wasiat hanya yang punya duit saja. Kan kita bisa ngukur diri kita itu punya ndak? Kalau punya monggo. Nah, jadi hukumnya sunnah. Itu pun dibatasi, tidak boleh lebih dari 1/3 total aset bersih pasca selesainya hutang. Jadi utangnya piro dihitung sik, aset bersihnya berapa, wasiat maksimal 1/3. Karena ngamal niku mboten nganggo nafsu, ngamal kuwi nganggo ilmu. Dumeh gak seneng ngamal kayak kabeh, aja. Tidak boleh. Ya kita menggunakan sistem yang moderat sesuai dengan aturan Gusti Allah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, pelit. Jangan. Wala tabsudha kullal basti, dan juga jangan kamu terlalu dermawan. Jangan. Nah, terus di mana kita? Ya sesuai dengan standar aja. Udah bagus kok. Kita mau wasiat sudah baik, kita mau sedekah sudah baik, kita mau zakat sudah baik. Tetap ada ukuran-ukurannya. Makanya nuwun sewu, saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan sampean duit piro? 50 juta, utangmu piro? 1 miliar. Sedekahno kabeh utangmu lunas. Nek kula enggak setuju, blas. Kula mboten setuju. Bukan karena saya pribadi, bukan. Karena ayatnya ngoten. Ayatnya ngendikan wala tabsudha kullal basti fataquda malumam mahsura. Janganlah engkau terlalu dermawan, maka nanti kamu akan menyesal.
Lah kalau menyesal yang disalahkan apanya? Syariatnya. Nek kula mboten setuju, awit biyen mboten setuju. Dari dulu. Meskipun ada yang memprovokasi saya begitu. Pak ini testimoni bukan dalil nek kula ngoten tok. Ini orang bisa begini, bukan dalil. Saya lebih cenderung mengikuti dalil baik dari Quran, hadis, ijma ulama, qiyas, dawuh-dawuh ulama. Itu yang saya lebih memegang. Jadi kalau saya lebih memegang begitu. Jenengan meh setuju yo kamu, ora yo apa-apa. Kan enak toh? Ah, yo ngono kan enak. Artinya kan kita punya dasar gitu loh. Punya dasar. Terus ana sing dalil. Enggak, Pak. Kita itu dalam ilmu tasawuf itu harus itsal namanya. Itsal itu mementingkan kepentingan orang lain. Di juz 28 itu ada wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kula nggih sempat niku. Wah, apik berarti. Malah diceritani. Sahabat ahli nek ora salah sing disebutke. Sahabat ahli ke diroti siji. Lah terus meh dikeke bojone ning dalan ketemu wong ngemis. Bah wong ngemis terus dikek kuwi bojone kapik kalian. Oh, itu yang dijadikan dengan dalil itsal. Artinya apa? Wis dhewe ke kapiran ora apa-apa, sing penting untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu, itu hanya untuk tamu. Untuk tamu. Itsal itu untuk tamu, untuk menjamu tamu. Kalau selain menjamu tamu ya berlaku hukum yang tadi. Berlaku hukum yang tadi. Mulane nggih niku nggih wasiat nggih enten batese tetap maksimal 1/3 dari total aset. Ya, dicek aja total asetnya berapa. Nah, itu maksimal 1/3. Jadi ngamal yo nganggo ilmu nggih. Makanya kan memang dunia itu kan penuh dinamika nggih. Ana wong sing seneng amal, tapi ana sing seneng nilep amal. Nah, piye ngene iki. Nah, nek ketemu tumbuh ketemu tutup kan kacau to nih. Iki wis ngamal tenanan tekan nggone disalahgunakno. Kan kasihan kan Bapak Ibu kan. Nggih. Makanya kan kita ikuti aturannya saja. Itu kita ikuti aturannya. Wong hidup di dunia ini tidak lama kok. Nggih, umpamanya kita mau memanfaatkan orang lain itu juga nanti kita akan nanggung resikonya sendiri. Mending kita itu lurus-lurus sajalah. Sanut aturan wae enak. Tidak usah kakean ekspektasi, tidak usah kakean orientasi. Orang kakean ekspektasi dan orientasi itu sering membuat orang jadi salah jalannya. Kan iman-iman. Oke, itu wasiat yang pertama. Jadi namanya wasiat harta. Wasiat kaitannya dengan apa yang dia lakukan. Dan itu hubungannya mati. Nah, kalau wasiat yang kedua itu tidak untuk mati. Kayak yang disebut di hadis ini. Kata seorang laki-laki kepada Nabi, "Ausini ya Rasul, berikan wasiat kepada saya." Ini bukan pasca mati, bukan. Tapi wasiat yang di sini yang kita sebut dengan tausiyah. Nah, tausiyah niku dari kata-kata wasiat. Padha niku, mulane sakniki jenenge tausiyah. Nganggo wasiat. Nganggo iya apa nganggo sot? Sin apa sot? Tau? Siyah. Tausiyah apa tausiyah? Sebuah lah sak kabeh. Nggih, Bapak Ibu. Nah, jadi tausiyah itu pakai shot. Lah nek biyen kan pengajian kan mau idho hasanah. Nah, sani kan ganti tausiyah. Nek tausiyah niku maknane padha. Tausiyahe maknane wasiat. Dari kata-kata apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi sederhananya, ausini, berikanlah saya wasiat, niki mboten njaluk duit, mboten. Konteksnya bukan minta duit. Kalau orang punya duit kan gini, Mas, sampai didit wasiat to kanggo aku, sampean kita meh mati. Daripada duitnya engko diamalno, wasiatno karo aku. Ah, ini ndak begitu. Mosok njaluk wasiat karo wong.
Apa wonge meh mati apa piye? Nah, ini wasiatnya masih hidup. Berikan nasihat kepada saya. Berikan penekanan tentang apa yang harus saya lakukan. Ini namanya wasiat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka Rasulullah merespon, beliau berkata, "Oke, kalau kamu minta wasiat, saya sampaikan begini. Ini wasiat saya kepadamu. La taghdab. Jangan marah. Jangan marah." Terus kemudian farad dadamiron. Laki-laki tadi mengulang-ulang minta, "Ya Rasul, wasiatkan kepada saya." Ada yang menyebutkan di hadis lain 3 kali. Di sini hanya disebut diulang berkali-kali. Maka Rasul mengulang lagi, la taghdab. Ojo nesu. Nah, ini pesannya siji tok. Satu orang pesen satu saja. La taghdab, jangan marah. Nah, para ulama kemudian kan membahas maksudnya jangan marah itu bagaimana? Apa orang itu tidak boleh marah? Nabi itu, saya punya catatan cuma lupa ya. Kemarahan Nabi itu diidentifikasi selama hidup Rasulullah itu marah berapa kali dan kenapa. Nah, berarti marah itu boleh karena Rasul pun marah. Rasul itu marah. Beliau itu pernah sholat ndonga. Nah, ndonga niku salah satunya di dalam doa kunut ini. Ya Allah, binasakanlah Bani Mudhar dan berilah dia kesulitan seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf. Loh, ini bukan marah Bapak Ibu. Peristiwa Bi'ru Ma'unah. Jadi Bapak Ibu, Rasul itu perang dan utusan. Jadi utusan pasukan itu sebanyak 18 kali. Catatannya begitu. Sebanyak 18 kali itu korbannya orang Islam 186. Korbannya orang kafir 202 kalau tidak salah. Total 388 ya berarti ya. Perang 18 kali selama 10 tahun, korbannya tidak banyak. Jadi Rasul itu minim korbannya. Perang Badar itu orang kafir mati 70, orang Islam kalau tidak salah 14. Perang Uhud orang Islam meninggal 70, orang kafir hanya berapa? Belasan saja. Sedikit. Jadi perangnya kita gaungnya tinggi, korbannya tidak ada. Korban tidak ada. Berapa orang melawan Romawi itu? Berapa itu ya? 5.000 atau berapa ya? Jumlah pastinya saya lupa. Melawan 100.000. Perang berhari-hari tidak ada korban jiwa sama sekali. Lho piye kuwi? Apa itu-itokan leh perang ya? Padahal ya tenanan nek. Kok iso ana korban jiwa? Jadi ini cerita ya, cerita apa yang terjadi zaman Nabi. Nah, pada peristiwa Bi'ru Ma'unah, namanya peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ru itu sumur, Ma'unah ya Ma'unah. Itu ada beberapa umat Islam yang diutus oleh Nabi untuk dakwah, tapi dibantai. Korbannya 6 orang umat Islam, orang kafir 0. Karena dibantai di tengah jalan. Dan itu bukan perang sebenarnya. Wong utusan kok untuk dakwah. Rasulullah marah. Loh, ini kontradiksi mboten. Nabi mengatakan la taghdab, ojo marah, tapi Nabi marah. Nah, ini kan harus kita sikapi kan nanti. Marah yang bagaimana yang dimaksud. Lah Rasulullah saking marahnya, beliau mengatakan, "Ya Allah, binasakanlah kaum ABC," disebut. Jadi Rasulullah itu marah loh Bapak Ibu. Jangan dikira Rasulullah tidak marah. Ketika Rasulullah sholat di Masjidil Haram, waktu itu belum hijrah.
Lalu punggungnya niku dikai tayu unta. Jajal, pas sholat dikai tayu unta. Niku Nabi. Ada yang lihat, kemudian lapor pada Fatimah. Fatimah ngambil tayu unta niku, Nabi sujud ora tangi-tangi sebab di punggungnya ada tayu unta. Wong kafir cekikian kabeh. Terus apa doa Nabi? Ya Allah, hancurkan orang Quraisy. Begitu. Tapi terus dispesifikan, bukan Quraisy semua. Abu Jahal ini disebut. Dan itu dalam kemarahan. Akhirnya Abu Jahal dan yang disebut tadi mati di perang Badar, lalu diseret, dimasukkan ke dalam parit, lalu Rasulullah mengatakan, ya ashabal kilabah. Ngoten niku. Nah, relevansinya apa dengan cerita tadi dengan hadis ini? Berarti marah yang tidak boleh itu marah dalam kondisi tertentu. Ada marah yang boleh. Sekali lagi jenengan nggak usah ngomong Nabi tidak pernah marah. Faktanya Nabi marah kok. Cuma marahnya karena apa dulu. Jadi kita itu memang harus kenal Nabi. Ben ora dadi wong ki abu-abu kenal Nabi ini kita cetok. Kita itu malu Bapak Ibu kalau baca ayat di Al-Baqarah berapa itu 142 atau berapa itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum al-ayah. Orang-orang yang alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, berarti Yahudi Nasrani. Apa dawuhnya Allah? Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi, mengenal Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Kan malu kita Bapak Ibu. Mosok wong Islam usiane wis 55 kok urung kenal Nabi. Kan aneh wae. Lah sakwene iki ngopo kan ngono to? Masa kita sampai tidak kenal Nabi Muhammad ini loh, sampai tidak kenal. Akhirnya kita abu-abu mensikapi Nabi Muhammad itu abu-abu. Termasuk tidak kenal marahnya Nabi itu kayak apa. Marahnya Nabi itu kayak apa. Jadi Nabi itu marah. Loh lah kok pesennya kok la taghdab, ojo nesu. Nah ini yang dimaksud tentu marah yang tidak ada alasan syar'i. Kalau marah ada alasan syar'i boleh. Ada orang istrinya diganggu, terus nganggo hati iki, kok ora nesu Pak? Kata Nabi la taghdab, luweh bojoku meh dicolek-colek wong luweh. Oh iku wong gendeng. Dia harus marah. Kenapa? Ada pelecehan di hadapannya, ada maksiat di hadapannya, dan itu menyangkut dia sendiri. Kan ora kena ngoten kok. Napa? Aku ora nesu, ora apa-apa. Ya mboten saged ngoten. Itu salah memahami makna jangan marah. Jangan marah. Jadi wasiat yang disampaikan Nabi itu harus dimaknai secara proporsional dan juga profesional. Sehingga kita betul-betul mendekati apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Lah yang tidak boleh itu apa toh? Marah tanpa sebab. Marah tanpa alasan syar'i. Lah apa itu? Nah, ini kalau dibentukkan dalam realita keseharian kita bisa banyak bentuknya. Semestinya panjenengan tidak perlu marah kalau panjenengan tidak diambil haknya. Contoh, nuwun sewu. Ini sering kita itu jadi masyarakat kan akeh. Ini ana wong 5 iki. Ana wong 5 toh. Miskin kabeh. Sing papat jenengan kei duit, sing siji mboten. Sing siji nesu mboten? Alasane apa nesu? Ah kok kancane kei aku ora kei. Ah ini masuk ini la taghdab. Aja ngamuk. Lah ngopo ngamuk? Lah saya mestinya dapat. Lah kok iso mestek-mestekke wong kuwi duit-duwite dheke dikeke wong papat jenengan kan ora kena nesu. Tapi saya harus marah, Pak. Lah itu marah yang salah. Marah yang salah.
Tapi ngoten niku enten mboten? Wong kancane entuk BLT kene ra entuk nesu. Kancane entuk BLT kene ra entuk. Lho, kae LT-ne anu pilih kasih sing kae tok. Wong padha-padha wong ora duwe kok. Malah bukan pada tempatnya. Nah, itu jangan, kata Nabi jangan. La taghdab. Apa alasan jenengan marah? Lah kalau dia memberi kan suka-suka dia toh. Pantesan wong kuwi do atrima karo Gusti Allah. Gusti Allah niku kan memberikan rezeki, innallaha yarzuqu may yasha. Kan padha mau to, Pak. Iki ana wong 5, sing 4 dikai. Sing ngekeki menungso, nesu. Saiki Gusti Allah sing ngekeki. Dawuh Gusti Allah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Nesu dikai. Karena dia nesu, hasud, dengki, iri hati, bikin berita bohong, cerita-cerita pada orang lain agar menghancurkan harga diri orang lain. Itu kan yang terjadi. Nah, makanya tidak usah jenengan kuwi ora usah nesu ngoten niku. Terus tidak dihargai. Kita itu sering tidak dihargai orang. Nesu, ngamuk. Ora disopo, ngamuk. Ora diundang, ngamuk. Apa meneh? Wis pokoke bahasa, kamu enggak tahu saya ya. Saya itu orang hebat, saya itu orang besar. Kenapa kamu tidak menghargai saya? Marah. Nah, ini malah yang tidak sesuai dengan konsep syariah, konsep agama kita. Lah ini Bapak Ibu marah yang nganggo ilmu. Monggo jenengan nek ajeng nesu tapi nesune sing tepat. Jadi nesu niku dipikir sih. Apa sih sing aku kudu nesu? Lho Pak, ndak toh. Nesu kuwi spontan. Kalau jenengan nesu spontan alamat bahwa itu nesu karena nafsu. Makanya saya dulu pernah dinasihati, nesu yen ora pengen nesu, ojo nesu yen pengen nesu. Jadi yen pengen nesu malah mandek, ora sida. Tapi yen ora pengen nesu, nesu dengan kondisi yang tepat. Artinya nek nesu terkendali itu insya Allah kita tidak dibuat mainan sama setan. Sebab ketika kita marah itu kita sedang dikuasai oleh setan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, Iyakum wal ghadab, wedya sampeyan kuwi tentang kemarahan. Semua tindakan pidana yang terjadi di muka bumi ini Bapak Ibu karena faktor ini, kemarahan, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Faktor ini. Ya oke lah kalau tidak semua ya 90% lah. Faktornya karena ini. Makanya orang yang tidak pandai menahan amarah, dia akan dijatuhkan oleh Allah kehormatannya sampai sejatuh-jatuhnya. Karena tidak pandai menahan amarah. Makanya monggolah kula jenengan hati-hati. Nesu ya nesu, tapi ndelok situasi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ada lagi yang nanya. Ini nanya kepada Rasulullah, konteksnya juga marah. Ya Rasulullah, alimni ilman yuqaribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Ya Rasul, ajarkan kepada saya ilmu yang mendekatkan saya dari surga dan menjauhkan saya dari neraka. Rasulullah menyampaikan, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Jadi ternyata kata Nabi, kita bisa masuk surga karena menahan marah. Tahan kemarahan kita. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kan ilmu sekarang kan sudah menyebar, informasi sudah terbuka. Kita itu kan kenal psikiater, psikolog, dan ilmu psikologi barat. Nah, ilmu psikologi barat itu ada yang
gimana ya? Ada yang perlu kita lihat kembali lah. Bagaimana teori psikologi barat itu ada ungkapan kalau marah justru disuruh mengungkapkan, menumpahkan. Jadi yen sampeyan nesu tumpahno. Yang penting tidak melakukan tindakan yang tercela kan. Mungkin apa ngebuki lemah, apa nendangi wit, pokoknya sing penting ora menungso ngono lah. Intinya ada gini tuh, ada teori kalau marah itu dikeluarkan saja. Jangan dipendem. Nek dipendem jadi penyakit, engko iso darah tinggi, stroke dan seterusnya. Artinya kan teorinya kalau marah saja. Yang penting tidak menyakiti orang, begitu. Nah, kita punya teori yang berbeda. Kita teorinya begini. Orang muttaqin itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Nah, jadi ada kata kunci di sini wal kadhiminal ghaidha, ngempet nesu. Jadi teori barate ngomong culno. Yen iso bengok-bengok ning sawah kono, bengok-bengok ning sawah, nendang-nendang apa sak karepmu, culno. Udah. Luapkan kemarahanmu. Luapkan emosimu. Biar tidak mengganjal. Katanya begitu. Nah, di kita ada teori wal kadhiminal ghaid. Tahan marah. Tahan, empet. Muring-muring ghaidha niku di bawah marah. Pemicu marah itulah ghaidha itu. Muring-muring, tahan itu. Nah, kita mau ikut mana ini? Apakah kita mau ikut melepaskan atau kita ikut menahan? Karena teori melepas dan menahan itu beda. Kalau menahan berarti bagaimana agar marah itu tidak keluar dari diri kita, mbah berupa ucapan atau berupa perbuatan, pokoknya ditahan. Biarkan marah itu menjadi konsumsi kalbu kita. Aku jengkel banget, tapi ora tak tokke. Aku nesu banget, tapi ora tak wujudke. Nah, terus di mana? Pertempuran dalam sini. Jadi tidak sampai keluar. Nah, itu konsepnya menahan, ngempet. Nek jenengan pengen dadi muttaqin sejati, dalam urusan ini jenengan mestine ngempet. Langkung dadi penyakit, mboten. Katanya jadi penyakit. Kita katakan tidak. Sing dadi penyakit itu dendam. Lah masalahnya kalau jenengan ngempet terus titeni. Nah, niku masalahe. Kan ora entuk ngempet ya wis aja dilanjutke. Jadi yang jadi masalah bukan menahan marahnya, tapi dendam. Nah, ini dendam itu merasuki pikiran manusia. Jadi ya jangan marah, jangan dendam. Ojo dendam. Maka dendam itu bikin masalah. Orang yang dendam itu Bapak Ibu, dia selalu mencari kesempatan untuk menyakiti orang yang dia dendami itu dengan cara apapun. Makanya kan bahaya, dendam itu bahaya. Jangan. Jadi tahan, betul-betul ditahan, dan itu menahan marah karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau karena orang itu Bapak Ibu, mungkin kita ada batasannya. Nanti lama-lama ya jengkel, bosan. Tapi kalau karena Allah kan enggak. Ya Allah, saya sebenarnya pengen marah sama dia, tapi Rasulmu mengatakan begini, ayatmu mengatakan begini, saya tunduk kepada panjenengan ya Allah. Udah, masalah dia sih urusan kecil, menungso kan urusan cilik kabeh. Urusan kita dengan manusia itu ada selesainya kok. Nanti kalau suatu saat selesai ya selesai sendiri. Tapi urusan kita sama Allah ini yang tidak ada selesainya. Sehingga
Kita berikhtiar bagaimana menahan diri untuk tidak marah. Tapi berat. Ini tidak setiap orang mampu. Maka Nabi mengatakan, siapa orang yang kuat itu? Apa yang pandai gulat? Dulu zaman Nabi niku olahraga sing paling populer itu kan gulat ya. Makanya tokoh-tokoh gulat itu mesti jadi tokoh nasional waktu kuwi. Hamzah niku tokoh gulat. Abu Jahal itu tokoh gulat. Jadi paling ora ya untuk sabuk juara lah kelas apa gitu. Umar bin Khattab itu jago gulat. Lah dulu itu yang namanya orang kuat ya iso gulat kuwi. Nek gulat menangan. Ya mungkin kalau sekarang ya kayak di TV One itu MMA ngono lah. Kira-kira saya nek gelut menangan lah, kira-kira ngoten niku. Jadi tokoh-tokoh nasional waktu itu sing gagah berani itu ya rata-rata ahli gulat. Nah, Rasul ngendikane ngeten. Berarti persepsi masyarakat yang jenenge kuat kan ngoten. Beliau mengatakan begini. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Wong sing kuat ke ora sing iso banting kancane. Wong sing kuat sing menahan diri, mestinya dia mampu marah, punya kesempatan tapi tidak dilakoni. Kuwi wong sing kuat miturut Rasulullah. Jadi sedaya niku kan enten miturut sapa. Lah kula panjenengan kandhane kan wong mukmin. Wong mukmin niku kabeh miturut Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oh Kanjeng Nabi kok sudut pandangnya ngene, aku tak melu. Kan hidup itu kan pilihan melu toh Pak. Panjenengan mau menggunakan teori ini siapa psikolog mamane Sigmund Freud mau menggunakan teorinya ini, monggo. Tapi kan ada pilihan, mau menggunakan teori ini Rasulullah atau teori yang lain. Itu semua pilihan, termasuk dalam mensikapi nesu. Lah Kanjeng Nabi dawuh aja nesu. Nggih. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Matur nuwun.